Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang mengunjungi aktivis buruh. Beliau adalah juga ketua Gas Bumi. Nah, tidak asing lagi sebetulnya, beliau adalah Muhammad Daud, ketua Gas Bumi. Nah, siaran ini bisa disaksikan di Popole TV, di Mimbar Bebas, ada di Nol Demokrasi, di Suara Buruh Official, dan Fokus 1. Ya, tentu saja juga nanti beritanya juga bisa disaksikan di suaraburuh.com. Baik, kita langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dokter? Baik, baik. Iya. Salam sejahtera untuk masyarakat dan buruh Indonesia. Selamat berjuang. Ya, betul. Sampai hari ini masih berjuang nih, Pak Ya. Daud. Sampai kapanpun kita terus berjuang meningkatkan harga derajat pada harga diri buruh. Begitu ya. Nah, pada tayangan sebelumnya kan Pak Daud pernah menyinggung bahwa sebetulnya masyarakat atau rakyat Indonesia sebetulnya statusnya buruh semua, ya kan. Nah, kali ini sebenarnya tidak akan fokus ke arah sana, tapi kali ini ada yang menarik nih, Pak Daud, bahwa hari ini saudara-saudara kita yang berprofesi di ojol, baik itu di ojek online maupun di driver online yang di mobil, itu mereka sedang melakukan aksi di dua tempat, di Patung Kuda dan di DPR. Nah, sebetulnya tuntutan mereka itu ya sederhana aja, Pak Daud, yaitu mereka minta kepada sang aplikator. Sang aplikator, karena ojol ini atau driver ini adalah sebagai mitranya. Nah, dari 30%, kisaran 30% dan sampai 25 sampai 30%, mereka minta diturunkan pemotongannya itu hingga 10% seperti yang pernah dulu dilakukan oleh aplikator tersebut. Nah, sebagai seorang aktivis, saya mau tanya ini, bagaimana kira-kira kok bisa terjadi perselisihan yang seperti ini? Menurut Pak Daud bagaimana? Ya, sebenarnya dalam hal masalah perselisihan itu wajar-wajar saja. Tapi di dalam meningkatkan suatu kesejahteraan ataupun menghargai suatu pekerjaan, seorang pekerja ataupun yang sudah menciptakan lapangan kerja itu wajib dan harus dihargai. Yang melalui secara pribadi ataupun organisasi, ya tidak kurang, dan intinya paling sangat penting adalah kita masuk ke dalam undang-undang, dalam jaminan sosial gitu. Ya karena apa ya, ojol itu ada suatu usaha yang menciptakan lapangan kerja sendiri, menghasilkan artinya pendapatan dengan menjual jasa, dan mereka bayar pajak. Betul itu. Ya. Tanpa disadari mereka sudah bayar pajak, dan tanpa disadari juga mereka sudah memberikan suatu sumbangsi pada peredaran ekonomi. Ya, bayangkan aja kalau seorang misalnya seorang guru ataupun seorang pegawai negeri ataupun sebagai swasta yang mungkin ya dengan dia menggunakan suatu kendaraan sendiri, ya mengeluarkan suatu energi, biaya, tapi ya, sekarang kita rasakan begitu mereka klik, artinya ojol muncul, dan jaraknya juga bisa diperhitungkan gitu, sekian meter, sekian kilometer, sekian rupiah gitu. Nah, ini ada suatu kemajuan ya untuk kemajuan bangsa kita, dan ini perlu dihargai. Dan bagaimanapun juga pemerintah harus ikut. Kita sebagai organisasi sebenarnya sangat respon bahwa hal-hal seperti inilah yang harus kita lindungi, kita samakan tingkat derajatnya itu yang dilindungi oleh undang-undang. Contoh sebenarnya suatu saat mereka ya tidak mampu bekerja ataupun terjadi suatu kecelakaan kerja, itu hal yang kita tidak inginkan, tapi itu pasti akan terjadi pada setiap manusia yang bekerja. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya adanya suatu peran serikat buruh, peran negara, peran artinya menaker, dan peran daripada artinya pengusaha-pengusaha yang mungkin berkecimpung dalam bidang jasa ini.
terutama bagi mereka yang seperti yang jadi mitra kerja mereka itu, mereka seharusnya ya sadarlah bahwa pekerjaan mereka itu mereka menghasilkan, tapi kita harus secara adil lah. Usaha mereka itu sudah store, cuman kemana store-nya? Itu kira-kira berapa ya store-nya? 30% ya? Bukan, jadi dari aplikasi yang mereka sediakan, dari aplikator, mereka itu wajib membayar atau dipotong lah istilahnya, 30% dari penghasilan. Jadi kalau misalkan ada nilai jasa yang dijual kepada konsumen oleh si ojol itu senilai 100.000, itu 30%-nya itu disetor kepada pemilik aplikasi, yaitu Grab maupun dari Gojek atau aplikator yang lainnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini memang sangat tidak layak, karena 30% itu cukup tinggi. Kita bisa bandingkan per kilometer itu sekian ribu, terus kemudian bensin sekarang kan posisinya tidak lagi seperti dulu ketika posisi dipotong 10%. Kalau dulu potongannya 10%, bahkan pernah dulu itu sampai 5% ya kan, waktu awal-awal. Nah sekarang 30% di saat harga BBM itu 10.000 per liter. Nah kalau menurut Pak Daud gimana? Sebenarnya ya dalam hal ini masalah pemotongan 30% itu secara logika umum ya, sebagai kita sebagai artinya buruh, sebagai usaha untuk mencari nafkah, itu 30% itu terlalu besar sebenarnya. Iya sangat besar sekali itu. Dan sebenarnya 30% itu kalau jelas kemana-kemananya itu no problem sebenarnya. Apakah dengan 30% itu 10 rialnya untuk jaminan suatu saat dia ada kecelakaan ataupun hari tua dan sebagainya, saya kira sah-sah saja. Tapi dengan adanya 30%, sekarang ada tanda tanya untuk siapa? Dan paham-paham ini sebenarnya termasuk paham-paham yang dianut oleh kapitalis ya, maksudnya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Sedangkan ayat itu mencari kehidupan, untuk bukan mencari kekayaan, tapi untuk kehidupan, menunjang hidupnya. Ya. Bagaimana besok itu kehidup? Betul. Nah, dengan ada lapangan kerja ini seperti ojol ini, ya mungkin sudah berkembang saatnya di negara yang sedang kita berkembang ini, itu wajiblah kita hargai, wajib kita pupuk, kita apa istilah melindungi mereka ini. Ya saya sebagai aktivis serikat buruh sangat menghargai, dan kita minta jaminan mereka ini harus dilindungi secara hukum gitu. Ya. Nah kalau kita secara hukum berarti mereka harus berorganisasi dan berbicara secara organisasi, karena apa? Di dalam suatu musyawarah itu harus ada dua belah pihak ya, pihak pemberi dan penerima. Di dalam hubungan kerja seperti buruh itu, si pemberi kerja itu ya dari pihak perusahaan, penerima kerja itu adalah buruh. Nah suatu saat mereka berinteraksi itu secara otomatis ada suatu perlindungan secara hukum yang hukum ketenagakerjaan gitu. Apapun terjadi suatu perselisihan, apapun terjadi suatu beda pendapat, itu disalurkan secara bipartit. Nah kalau misalnya ojol ini, mereka itu musyawarah dengan siapa? Ya. Apakah ini hanya suatu pandar, ini suatu pengusaha? Pengusahanya siapa yang bertanggung jawab? Maksudnya, apakah dengan sistem, artinya ya memang sistem kita ini ada dua lah. Sistem artinya pemerataan, ada sistem yang namanya kapitalis. Yang penting untuk sebesar-besarnya, dan kalau bisa sifatnya ya jadi perusahaan yang besar gitu. Ya. Nah di samping juga saya jangan memberikan kepada pemerintah ya, pemerintah juga harus sadar juga. Tolong itu seandainya kalau perusahaan ini janganlah dibebani oleh premanisme, pajak pengamanan, pajak organisasi dan lain sebagainya yang sifatnya ya katakanlah minta jatah dan sebagainya. Itu sebenarnya beban bagi perusahaan. Ya. Dan perusahaan juga dia tidak mau artinya rugi ya, akan dibeban pada artinya pemberi kerja seperti istilahnya jojol itu, mereka bayar. Nah dengan artinya hilangnya pendapatan ini atau berkurangnya pendapatan ini, ya jelas perusahaannya akan berpikir dua kali kan bagaimana untuk meningkatkan supaya ini maju perusahaan atau berkembang dan sebagainya gitu. Ya. Makanya sebaiknya mereka ini harus dilindungi, harus ada suatu perjanjian yang khusus dan disahkan secara undang-undang. Mereka harus kompromi antara organisasi ojol dengan
perusahaan, siapapun namanya perusahaan yang mempunyai tanggung jawab di perusahaan itu secara yuridis atau secara formalnya itu harus Ya, kita sebenarnya dari serikat buruh bersedia untuk menjembatani itu. ya, Kan ini aset negara sebenarnya. betul. Tapi persoalannya gini, Pak Daud, bahwa memang ada perjanjian, tapi sifatnya kalau menurut saya kan pernah berkecimpung di driver online ya, itu sepihak. Ya, Jadi mereka kadang-kadang melakukan pemutusan mitra ya, ya, karena di sini bukan sebagai buruh kepada perusahaan ini, bukan, karena ini mitra. Pemutusan kepada mitra itu pun kadang-kadang sepihak dan tanpa ada perlindungan, karena misalnya salah satu contoh, misalnya dia melanggar satu aturan, itu tidak ada SP1, SP2, jadi langsung diputus mitra. Nah, sementara mereka mau dapat perlindungan dari mana? Sementara kan mereka sudah memberi keuntungan kepada si aplikator itu sendiri. Nah, betul bahwa mereka punya serikat ya kan, tapi serikat yang mereka bentuk itu selalu posisinya kalah. Dan maksud saya, apakah di sini negara juga tetap diem aja, atau harusnya bagaimana dengan posisi yang seperti ini? Karena dari potongan 30% itu tidak ada fasilitas apapun, kecuali hanya janji-janji. Pernah dulu ada dijanjikan untuk mendapatkan pemotongan perumahan, atau yang tadi Pak Daud pernah singgung bahwa apakah ada pemotongan untuk BPJS? Saya rasa tidak. Nah, bagaimana menurut Pak Daud? sebenarnya ya kalau namanya suatu perjanjian itu memang harus adil ya. Adil dan tidak artinya memberatkan sebelah dari salah satu pihak. Misalnya perjanjian itu harus benar-benar transparan, berguna dan bermanfaat dan dirasakan adil sebenarnya. Tapi kalau dia dengan perjanjian ini sebenarnya suatu ya pemaksaan suatu perjanjian, karena dianggap ya karena dia pengusaha kan, Iya, mempunyai suatu keputusan secara apa ya artinya hukum dagang kan, iya, betul. bagaimana mencari keuntungan. Nah di sini mindset sosial misalnya menghargai suatu harga, bagaimana seorang ojek itu udah kena panas, dingin, kena hujan, terus dengan artinya jarak yang begitu jauh, risiko kecelakaannya, ini nggak terpikir sebenarnya. Nah saya sebagai aktivis buruh sebenarnya perjanjian-perjanjian di itu saya kira itu ya sangat harus diawasi lah. Dan paling penting itu sebenarnya pemerintah itu turun tangan dah, terutama itu Menaker. Saya setuju itu. Sebenarnya Menaker itu harus mempunyai suatu apa ya, suatu terobosan, suatu inspirasi melindungi kedua belah pihak. Pengusaha harus dilindungi juga dan pihak buruh juga harus dilindungi. Mereka sebenarnya diberikan kekuasaan, diberikan suatu apa ya amanah daripada rakyat. Ya. Ya, mereka itu kan mereka digaji dibayar rakyat, kan? Uang rakyat. Nah sekarang nggak usah lah untuk masyarakat, tapi lindungi mereka ini dalam suatu saat tidak mampu bekerja, ya jadikannya dia suatu asuransi. Dan sekarang sudah ada kan asuransi BPJS, secara masyarakat seluruh Indonesia sudah ada BPJS kemiskinan, Betul. BPJS untuk kesehatan dan sebagainya itu. Nah itu mereka sebenarnya dijadikan suatu apa ya kekuatan hukum dengan perjanjian yang benar-benar sah secara hukum. Ya. Dijadikan suatu apabila suatu kedua belah melanggar ada suatu sanksi hukum. Seperti kalau misalnya terjadi suatu badan panah atau suatu kesalahan, itu jangan jatuh di judge PHK tanpa ada prosedur. Dan kita di dalam hubungan industrial itu boleh suatu sanksi itu boleh, tapi dengan prosedur. Pertama, peringatan pertama, kedua, ketiga. Terus ada kan bipartit. Bipartit itu kan nggak selesai, tingkatkan kepada tripartit, yaitu melalui artinya perizinan hubungan industrial gitu. Ya. Karena bagaimanapun ini kan mereka ini buruh. Buruh itu ya sebenarnya seluruh bangsa kita itu buruh, bangsa Indonesia itu. Ya. Jadi menurut pendapat saya ini harus dilindungi dan perlu dilindungi dengan suatu perjanjian yang khusus ya secara hukum dengan kekuatan hukum yang benar-benar diakui oleh negara, yaitu melalui perundingan diadakan suatu perjanjian yang
mendatangi kedua belah pihak di depan menteri ataupun staf menteri ataupun itu penakar-penakar yang dari kabupaten, provinsi. Ini sebenarnya ya suatu harta yang terpendam, suatu mutiara yang harus dipulas. Ya. Tapi bagi kita sekarang ini, kita harus belajar lah, Ya. belajar menghargai bagaimana seseorang warga negara menciptakan lapangan kerja tanpa menyusahkan negara, malah dia memberikan suatu pasukan atau income pada negara. Nah, sekarang kita tutup negara, apalagi di era sekarang ini, seperti Prabowo, kita dukung dia Ya. untuk mencerahkan rakyat itu. Kami dukung dan siap kita maju di depan. Tapi dengan suatu kata pasti gitu tuh. Saya kira saya sebagai aktivis buruh menghargai mereka dan saya ingatkan mereka harus adil dari pihak partner ini, dan kalau tidak ya kita siap menjadi pembela mereka atau mengaposi mereka gitu. Ya. Siap saat tanpa bayar. Betul. Nah, satu lagi sebetulnya kekuatan mereka sebetulnya ada karena misalnya kalau mereka kompak dan artinya mereka sepakat bersama, ini sebuah kekuatan. Karena misalkan mereka offbeat, artinya mereka tidak narik ya kan, istilah mereka itu tidak ngaspal atau offbeat, itu sebetulnya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari itu pihak aplikator pasti kelimpungan karena berapa juta atau berapa miliar uang itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, cuma disinilah yang kita perlu gali, apakah memang kekuatan ini belum maksimal dilakukan oleh driver online atau ojol, atau karena memang ada istilahnya kecuekan dari negara sehingga seolah-olah aplikator ya terlindungi, ya silakan aja nggak kalian bisa putus mitra, silakan yang lain banyak ngantri. Nah kan ini kan sebenarnya tidak sehat. Nah, itu bagaimana untuk mengembalikan agar para driver online atau ojol ini punya kekuatan sehingga memiliki bargaining position dengan aplikator. Sebenarnya begini ya, kita juga dengan adanya suatu diskusi seperti ini, kita sebenarnya hanya mengingatkan pemerintah bahwa mereka itu juga buruh, bahwa mereka itu juga rakyat Indonesia, bahwa mereka itu berjuang ya untuk memakmurkan Indonesia dengan posisi mereka ojol. Jangan hanya pemerintah itu hanya mengurus ANS, TNI, ABRI, Polri dan sebagainya itu. Dan mereka ini perlu artinya suatu terobosan gitu. Karena apa? Ini ada suatu era baru dari perkembangan negara kita, apalagi di DKI Jakarta ini. Karena apa? Suatu transformasi itu adalah suatu urat nadi daripada kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah ataupun kelas atas itu. Jadi menurut saya yang perlu diperhitungkan sekarang, bagaimana mereka itu suatu saat tidak mampu bekerja karena sakit, karena mobil kendaraannya rusak dan sebagainya. Dan mereka sendiri kalau misalnya nggak ada bantuan, mereka akhirnya apa? Termiskinkan gitu. Iya, betul. Oke, kalau seandainya kendaraannya rusak, mereka mau pinjam dari mana? Paling mereka rentenir. Rentenir bayangkan saja 100.000 dia 200.000. Boro-boro bangun memberikan suatu keuntungan bahwa di situ ya menghabisi artinya pendapatan. Nah ini sebenarnya kita sebagai aktivis buruh bersedia dan siap. Saudara-saudaraku ojol, saudaraku itu buruh, Anda adalah pahlawan sebenarnya. Mari kita bersatu. Bersatu, kami siap mengadvokasi Anda dan siap mendampingi Anda bahwa mitra Anda itu harus secara jujur mempunyai suatu perjanjian yang transparan dan kedua belah multi kepentingan. Jangan satu azas untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan sebagainya. Itu ide di kapitalis itu kita tinggalkan dulu dah sekarang. Siap. Nah, pemirsa, obrolan ini sebetulnya sangat menarik, ya kan? Nah, di lain kesempatan kita akan sambung lagi ya, Pak Daud ya. Nah, jangan lupa nih,
Jadi dari Dewan Buruh Nasional yang baru dibentuk kemarin ya Pak Daud ya, itu siap menampung para driver online, ojol itu untuk mengadu ke sini dan kita akan dampingi. Dan karena kita punya yang namanya pos Bakumas, yaitu pendampingan secara legal, ya kan. Di sini akan dicarikan jalan keluarnya mengenai perselisihan perburuan. Ya meskipun bahwa tadi memang driver online maupun ojol ini adalah sebagai mitra, tapi alangkah baiknya kalau memang masih tetap dirugikan, Dewan Buruh Nasional siap menampung ya Pak Daud ya. Kita memang Dewan Buruh ini mempunyai suatu rasa nasionalis yang tinggi. Karena apa? Kita menganggap semua yang namanya itu ojol, buruh, pabrik, buruh yang sifatnya yang terikat, artinya kontrak dan sebagainya, kaki lima, itu sebenarnya wajib dan kita memiliki kewajiban satu dalam Dewan Buruh ini. Dewan Buruh ini adalah suara, bukan suatu artinya mencari kepentingan siapa yang paling besar, siapa yang berkuasa, siapa yang paling tidak. Jadi dalam Dewan Buruh ini ada suatu penyaluran inspirasi sebagai anggota DPR itu suara rakyat. Ini kan Dewan Buruh ini suara buruh yang perlu didengar, perlu dipelajari oleh pemerintah dan jangan dijadikan suatu musuh. Kita tidak akan pernah memusuhi pemerintah, tapi kita akan mengkritik pemerintah apabila dia berlaku tidak jujur, inkonstitusional. Kita di depan. Kita bukan sebagai istilahnya pengkritik yang sifatnya ugal-ugalan, tidak. Tapi kita tahu bahwa negara ini negara maju, buruh maju dan rakyat sejahtera. Saya kira hanya itu. Dewan Buruh siap menampung ya. Iya. Oke. Baik, saksikan siaran berikutnya hanya di Populi TV, di Mimbar Bebas, di Fokus 1, di Nol Demokrasi, dan jangan lupa Suara Buruh Official dan suaraburuh.com. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh maju. Buruh maju. Depan berjuang demi negara.